Untuk pertama kalinya dalam sejarah MPL, tim EVOS Legends gagal mengamankan slot ke babak playoff MPL Indonesia. Ya, musim regular season untuk MPL Season 10 akhirnya telah selesai. Selama di babak regular season atau 8 minggu berlalu, kita bisa melihat ada banyak cerita ataupun sejarah yang terjadi, terutama EVOS Legends. Lalu, tim mana saja yang mencatatkan sejarah baru di MPL Indonesia Season 10? Mari kita bahas. Yang pertama ini gue buka dari tim Aura Fire. Dengan julukan People Champion, performa Aura Fire benar-benar on fire lah di awal regular season. Bahkan, dalam 7 pertandingan yang mereka mainkan selama 4 minggu, Aura Fire berhasil mengamankan 5 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Dalam 5 kemenangan yang berhasil dia dapatkan Aura Fire, Aura juga berhasil mencatatkan sejarah baru setelah mengalahkan tim RRQ Kiyoshi untuk pertama kalinya sejak MPL-ID season yang keempat. Jadi bisa kalian bayangkan selama 5 season lamanya, Aura Fire selalu mengalami kekalahan dari tim RRQ Kiyoshi. Lalu di season 10 ini, mereka juga baru mendapatkan kemenangannya lagi melawan tim RRQ Kiyoshi, walaupun di leg keduanya mereka kalah. Tapi cukup disayangkan ya kan, setelah paruh musim, Aura Fire juga mengalami penurunan yang cukup drastis karena mereka mendapatkan 6 kali kekalahan beruntun. Bahkan Aura Fire juga harus berada di posisi ke-6 klasemen. Jadi semoga untuk di babak playoff-nya Aura Fire juga bisa kembali naik ataupun mendapatkan performanya kembali. Selanjutnya ada tim Rebel Legion. Sebagai tim pendatang baru dari season 8, Rebel Legion akhirnya bisa lolos lah ke babak playoff untuk pertama kalinya di MPL-ID season 10. Karena setelah 2 season lamanya, mereka juga gagal mendapatkan slot ke babak playoff. Tim Rebel Legion sempat dicap lah sebagai tim badut MPL. Karena penampilan mereka selama di MPL beberapa season ini cukup buruk. Bahkan, di sepanjang gelaran di MPL Season 8, Rebel Legion hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dari 14 pertandingan. Bisa lu bayangin, cuma 1 kali kemenangan dalam 14 pertandingan. Terus, untuk di season 9-nya, Rebel Legion hanya mendapatkan 4 kali kemenangan dari 14 pertandingan. Tapi, untuk di season 10 ini, setelah menaikkan 2 pemain MPL mereka seperti WJ dan Hais sebagai goal laner, Rebel Legion akhirnya sukses mendapatkan slot ke babak playoff MPL-ID season 10. Pencapaian Rebel Legion tentu nggak luput dari kehadiran Wijanarko sebagai romer baru mereka. Setelah masuknya WJ menggantikan posisi Val dari minggu ketiga, menurut gue pribadi ya, ini asumsi gue, WJ bisa mengubah permainan anak-anak Rebel Legion yang tadinya berantakan kini semakin disiplin. Bahkan penampilan WJ yang dimulai dari minggu ketiga sampai minggu 8, Rebel Legion juga sukses mendapatkan 6 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Gak tanggung-tanggung, mereka juga berhasil mengalahkan tim sekuat RRQ Kiyoshi dengan skor 2-0 selama 2 kali pertemuan. Gokil gak tuh? Dan menurut gue pribadi, pemain yang paling berpengaruh untuk tim Rebel Legion ini adalah si WJ sih, asli. Karena kalau berbicara secara data, WJ berhasil mendapatkan kemenangan untuk tim Rebel Legion. Bahkan, selama kehadiran Val ataupun sempat digantikan untuk Val bermain, ya Rebel Legion juga sempat kecolongan lah untuk di 1 game. Lalu di game selanjutnya, si WJ yang dimasukkan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kehadiran WJ ini cukup berpengaruh lah untuk anak-anak Rebel Legion. Dan untuk tim yang terakhir, semua kita tahu juga, yaitu EVOS Legends. Tim yang banyak mendatangkan pemain muda di dalam roster memang cukup sukses di awal regular season. Apalagi setelah masuknya Dreams dan Susujin untuk menggantikan Bajan dan Versik, EVOS Legends sukses lah menjuarai paruh musim MPL Season 10. Tapi setelah paruh musim dan memasuki minggu selanjutnya, EVOS Legends juga mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Dalam 7 pertandingan dari minggu ke-5 sampai minggu ke-8, EVOS Legends mengalami kekalahan beruntun hingga akhirnya terlempar ke zona merah. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah MPL, tim EVOS Legends harus gagal lolos ke babak playoff MPL-ID season yang ke-10. Semuanya sudah menonton kami. Aku ngelihat sampai di titik terakhir lawan versus lawan RRQ, mereka tetap keluarin yang terbaik.
Kami dari EVOS Legends pamit undur diri di season 10 ini. Semoga di season selanjutnya kita akan bisa memberikan yang lebih baik lagi. Kegagalan EVOS Legends juga banyak menuai kritikan. Tapi kritikan ini lebih menuju ke manajemen EVOS, di mana seperti yang kita tahu untuk di season 10 ini, EVOS Legends semuanya diatur oleh manajemen dan bukan dari CJs. Bahkan banyak juga dari penggemar EVOS Fame yang meminta penjelasan kepada manajemen. Karena keputusan manajemen EVOS Legends juga dianggap ganjil dan sering dianggap blunder. Ada juga yang menyebutkan bahwa para pemain EVOS Legends ini terlalu dituntut untuk mendapatkan slot ke M4. Pastinya, ya hal tersebut menjadi tekanan sendirilah untuk para pemainnya. Gue pribadi sebagai penggemar MPL melihat hasil EVOS Legends ya cukup disayangkan untuk gagal ke playoff-nya. Tapi ya di sisi lain gue melihat hasil ini menjadi warna baru lah untuk MPL Indonesia. Dimana menurut gue pribadi ya, season ini adalah season yang diinginkan oleh semua para penikmat MPL. Dengan persaingan yang begitu sengit dari semua tim. Oke, mungkin itu aja untuk beberapa sejarah yang terjadi di season 10 ini, dan tulis juga sejarah apa yang mungkin terjadi di season 10 ini, karena ya ini menurut asumsi gua. Like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten gua kali ini, dan tungguin konten-konten menarik lainnya. Bye!